Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talabah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah في هذا الصباح سوف نواصل درسنا من كتاب فقه الميسر إن شاء الله من كتاب ماذا؟ من كتاب فقه الميسر، ونحن الآن قد وصلنا في باب الثالث. نعم، في الباب الثالث، يعني في قضاء الحاجة وآدابها. نعم صحيح. وقد بينت بإذن الله تعالى عن الاستنجاء والاستجمار. نعم، انتهينا من هذا البيان إن شاء الله. Intahina. Naam. Baik. Kita sambung sekarang pada bahasan terkait dengan al-mas'alatu tsaniyah. Naam. Al-mas'alatu tsaniyah itu istiqbalul qiblah wastidbaruha halu qada'il hajah. Sahih? Baik. Masalah yang kedua yang kita bahas sekarang adalah menghadap arah kiblat dan membelakangi kiblat, ya, pada kondisi buang hajat, yaitu ketika seorang sedang buang hajat. Ketika seorang sedang buang hajat. Antum punya buku semuanya? Ada buku? Ada ya? Kalau antum punya buku, ya, alhamdulillah. Ya. Pertama disebutkan di sini oleh Syekh, la yajuzu istiqbalul qiblati wala istidbaruha, ya, hal qada al hajah fi sahara'i bila hailin. Ya, bahwasanya tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Tafadhol masuk. Tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh membelakangi arah kiblat pada kondisi seorang sedang buang hajat. Misal buang hajat seperti apa? Buang air besar ataupun buang air kecil. Ya. Bila hail, tanpa ada pembatasnya. Jika tidak ada pembatasnya. Pembatas yang dimaksud di sini apa? Dinding. Ya kan? Pembatas yang dimaksud di sini adalah dinding. Ya. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," apabila kalian telah mendatangi tempat untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau buang hajat, jika tidak ada pembatas maka tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya. Misal kiblat kita ke arah barat, ya. Arah barat, ya, kiblat kita. Ya, arah barat. Ini barat, ya. Ini kiblat kita. Ya. Maka tidak boleh kita buang hajat menghadap arah barat ini. Dan tidak boleh kita duduk membelakangi punggung kita menghadap ke arah kiblat atau ke arah barat. Itu tidak boleh. Hadza la yajuz. Kalau kita bahas dalam Al-Wajiz, meskipun ada pembatasnya seperti bangunan atau dinding, tetap tidak boleh. Kalau di sini beliau mengatakan jika tidak ada pembatas. Jika tidak ada pembatas, misal contoh di tempat terbuka, terbuka, ya, maka idza ataitumul ghaita, beliau berdalil dengan hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya apabila kalian mendatangi, ya, tempat untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblah, jangan kalian menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakangi arah kiblat.
Ya, walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke arah apa? Timur atau ke arah barat. Kenapa? Karena kemungkinan di Madinah pada saat itu kiblat itu ke arah selatan atau ke arah utara. Ana belum pernah sampai ke sana dan ana kurang perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menyampaikan kita ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka qala Abu Ayyub, ya. Maka berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam, maka ketika kami mendatangi Syam, ya, fawajadna marahidha, maka kami mendapati marahid. Apa itu marahid? Ya, jamak daripada mirhad. Jamak daripada apa? Mirhad. Maka fawajadna al-marahidha qad buniyat, ya, maka kami mendapati WC, toilet sudah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Dia menghadap ke arah Ka'bah. Fananharifu anha, maka kami berpaling daripadanya. Kami berpaling daripadanya. Wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar memohon ampun kepada Allah. Amma in kana fil bunyan, adapun jika berada di dalam bangunan, au kana, ya, apa nih? Bainahu wa bainal qiblah, atau terdapat pada antara dia dengan kiblat syai'un. Au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, ya, ada sesuatu yang menutupi atau membatasi dia dengan kiblat, fala ba's bidzalik, maka tidak masalah dengan hal itu. Misal contoh seperti apa? WC kita ini ya, di dalam bangunan ya. Membatasi apa enggak? Membatasi. Maka beliau berpendapat boleh. Tapi kalau kita baca di kitab Al-Wajiz yang kita bahas di hari Ahad besok, maka penulis kitab Al-Wajiz mengatakan apa? Tidak boleh. Beliau berdalil juga dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Beliau berdalil, beliau mengatakan bahwasanya apa? Di situ ada dalil bahwasanya ya fawajadal marahid qad buniyat. Kami mendapatkan apa namanya? Toilet itu sudah dibangun, berarti dalam bentuk bangunan. Dalam bentuk bangunan. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari sehingga beliau berdalil dengan ini, menunjukkan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini apa? WC sudah dibangun, ada bangunannya. Faham? Baik. Sudah ada dindingnya yang membatasi antara dia dengan kiblat. Baik. Nah, di sini juga Syekh beliau mengatakan bahwasanya tafadhal udkhul. Beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh. Beliau mengatakan boleh. Ya kan? Jika berada antara seseorang atau toilet itu, tempat dia buang hajat itu, ada pembatas antara dirinya dengan kiblat. Dan ini pendapat daripada siapa? Di antaranya Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Allah alam bisawab. Nah, Allah alam bisawab, kemungkinan toilet yang dibangun itu ya biasa. Kalau toilet yang dibangun itu bukan bangunan, dalam bentuk bangunan. Maksud dibangun di sini mungkin kemungkinan ya biasa, seperti biasa. Ada orang bilang dibuat tempat-tempat gitu aja ya. Allah taala alam. Bukan dalam bentuk bangunan seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang bangunan ya. Kalau dulu anak ada lihat saja di Eropa itu tempat buang hajat mereka itu bukan bangunan, tempat terbuka gitu saja. Jadi dibuat gitu ya. Tidak ada airnya. Jadi itu gimana ya modelnya? Anak-anak ada lihat di sebelum Islam masuk menaklukkan Turki dulu, masih kerajaan Kristen.
Ya, itu tempat buang hajat mereka itu mereka sudah bangun, tapi bukan seperti toilet yang dibangun oleh kaum muslimin yang ada airnya, yang steril dan bersih. Kalau mereka enggak, bahkan di situ jadi sarang penyakit pada akhirnya. Allah alam bisa. Jadi bukan bangunan seperti kita sekarang ya. Allah taala. Ya, kemungkinan Syekh ya melihat daripada sisi itu sehingga beliau mengatakan kalau di dalam bangunan ya amma inkana fi bunyan, apabila itu sudah berada di dalam bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, atau ada pembatas antara dia dengan kiblat sesuatu yang menghalangi dia, fala ba's bidzalik, maka tidak masalah. Misal contoh seperti WC kita sekarang ya. Nah, ini Syekh. Jadi ada dua pendapat ulama di situ ya. Ada yang mengatakan meskipun di dalam bangunan ya tetap tidak boleh. Ada yang mengatakan kalau di dalam bangunan tidak masalah. Kenapa? Karena sudah ada pembatas antara kita dengan kiblat. Dan ini pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ya? Ibnu Umar, di antara pendapat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu alam bissawab. Baik ya. Dan insyaallah nanti ana upload ke YouTube. Jadi kalau antum misal pas mau ulangan, jadi kalau antum libur ataupun apa bisa dicek ulang. Nanti ana bikin judulnya dulu ya, terkait dengan itu dulu. Baik, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pendapat di situ ya. Nah, ini perlu antum pahami. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Boleh. Ya. Boleh menghadap arah kiblat selama berada di dalam bangunan atau ada sesuatu yang membatasi dirinya dengan kiblat. Ya. Yang kedua tidak boleh. Ya, yang kedua tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jika tidak ada sesuatu yang membatasi dirinya dengan kiblat. Baik. Kemudian beliau mengatakan au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturuhu fala ba's bidzalik, maka tidak masalah dengan hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar, bukan Ibnu Abbas tadi ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam ya, mustadbir al-Ka'bah. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing di WC rumahnya. Maksudnya di WC rumahnya, fi baitihi. Berarti di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sudah dibuatkan WC. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kata Ibnu Umar, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing ya, di rumahnya, yaitu di WC rumahnya, menghadap ke arah, dalam keadaan menghadap ke arah Syam. Dalam menghadap ke arah Syam. Syam pada waktu itu kiblat kaum muslimin masih di mana? Masih di Syam ya? Kiblat pertama kaum muslimin mana? Ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Maka Rasul kencing waktu itu, beliau buang hajat, kencing menghadap ke arah Syam. Menghadap ke arah Syam. Ya. Kemudian beliau membelakangi Ka'bah. Allah alam bisawab, hadis ini kita kurang tahu ini apakah sudah diturunkan ayat untuk menghadap ke arah, ana belum periksa. Yang pasti Syam itu kiblat kaum pertama kaum muslimin, sedangkan Ka'bah itu kiblat kedua kaum muslimin, dan kiblat hari ini kaum muslimin. Allah alam bisawab. Sehingga beliau membelakangi Ka'bah dan menghadap ke arah Syam. Baik ya.
Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya buang hajat ya boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat jika seseorang berada di dalam bangunan atau ada pembatas antara dia dengan kiblat. Paham? Tapi kalau di tempat terbuka maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian wali hadithi Marwan al-Asghar, dan berdasarkan hadis Marwan al-Asghar. Coba satu orang baca, anak agak ini. Ada baca. Yang terjemahan tidak masalah. Baca yang terjemahan. Anak minum dulu. Keraskan suara. Irfa' sautak. Dan berdasarkan hadis Marwan al-Asfar. Asghar atau asfar? Huna asghar. Coba di tempat antum tulisnya apa? Asfar kan? Di tempat di buku ana asghar. Asfar berarti salah. Mungkin dia terjemahkan. Coba buku antum apa? Asghar. Yang bahasa Arab. Asghar ya. Nah, berarti itu salah cetak itu. Ana pun asghar. Berdasarkan hadis Marwan al-Asghar. Hadis Marwan al-Asghar. Baik. Dia berkata, Ra'aitu Ibnu Umar anaqo rahilatahu mustaqbil al-qiblati thumma jalasa yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an dhalika fil qada'i fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka Fala ba's. Masyaallah. Barakallahu fiik. Jelas ya? Ini pendapat daripada Ibnu Umar. Sedangkan Ibnu Umar beliau terkenal sebagai rajulun ta'assi bis sunnah. Orang yang paling konsisten berusaha sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya? Coba kita perhatikan, baca terjemahannya. Aku melihat Ibnu Umar Jadi Marwan al-Asghar mengatakan apa? Aku melihat Ibnu Umar menambatkan kendaraan untanya Ya. menghadap kiblat. Kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang? Dia menjawab, ya benar. Akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka, sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Baik, jadi jelas ya? Ana ngopi ya. Taib ya. Afwan, bismillah. Antum bawa air enggak? Hal ma'akum masyrubat? فلا بأس أن تشربوا لا بأس يا إخوان لا بأس طيب نواصل. Jadi berdasarkan hadis Marwan al-Asghar, jadi Marwan al-Asghar beliau mengatakan bahwasanya anakha Ibnu Umar ya ba'irahu afwan, bukan laisa ba'irahu, bahwasanya Ibnu Umar beliau mengikat kendaraan beliau radhiyallahu anhu mustaqbilal kiblat, menghadap arah kiblat. Jadi beliau pengen buang hajat. Beliau ingin buang hajat. Maka kemudian misal arah kiblat kita arah apa? Barat ini ya. Maka beliau menambatkan kuda atau menambatkan ontanya ke arah di arah barat sana. Setelah itu ya thumma jalasa, lalu beliau duduk, ya bulu, beliau kencing, buang hajat, kencing ya, ilaihi, menghadap ke arah menghadap ke arah kendaraan yang beliau tambatkan tadi, beliau ikat tadi.
Sedangkan kendaraan itu diarah kiblat. Beliau menghadap arah kiblat. Ya. Maka kemudian Marwan Al-Asghar mengatakan kepada Ibnu Umar bahwasanya faqultu ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ya, alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah perkara ini sudah dilarang? Lihat, yang bertanya ini siapa? Yang bertanya ini Marwan, orang yang langsung melihat perbuatan sahabat ya. Allah alam. Maka alaysa qad nuhiya an hadha? Ya. Marwan ini sahabat atau bukan? Coba kita lihat. Bukan ya? Aina Marwan? Hal huna Marwan mawjud? Yujad Marwan huna? Man anta? Ismuka Marwan? Ahsanta wa barakallahu fiik. Lakin anta Marwan al-akbar. Marwan Syah. Baik. Fakultu alaysa qad nuhiya an hadha? Maka dia bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang? Maka Ibnu Umar mengatakan, bala, innama nuhiya an hadha fil fadha. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya benar. Ya, sesungguhnya yang dilarang itu hanyalah kalau seorang itu di tempat terbuka. Tidak ada pembatas antara dia dengan kiblat. Kalau ada pembatas dia dengan kiblat, fala ba's. Maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Allah alam sah. Amma idza kana ya bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba's. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya adapun apabila ya kana bainaka, berada di antaramu dan di antara kiblat itu sesuatu yang membatasimu dengan kiblat, maka tidak masalah. Maka di sini ini pendapat daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan tentunya Ibnu Umar adalah terkenal, adalah seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Lihat perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza jaa minallahi wa rasulih fa'ala ra'si wa aini." Apabila datang dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, ya, dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di atas mata dan kepalaku. Wa idza jaa minas sahabah fa'ala ra'si wa aini. Dan apabila datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di atas mata dan kepalaku. Ingat, sahabat Ibnu Umar tidak mungkin melakukan hal ini kecuali beliau melihat daripada Rasul, sebagaimana yang beliau sudah sampaikan, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kekhususan bagi Rasul. Khususiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada umatnya. Bukan kepada umat. Hal ini tentunya dibantah oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat hal itu. Kalau memang hal itu kekhususan bagi Rasul, niscaya apa? Sahabat Ibnu Umar tidak akan melakukan. Sedangkan yang paling tahu tentang keadaan Rasul siapa? Rasul. Terkait dengan keadaan Rasul, pertama adalah Rasul sendiri, yang kedua adalah para sahabat. Faham? Makanya di sini apa? Boleh ya? Kesimpulan daripada pembahasan kita terkait dengan menghadap arah kiblat dan membelakangi kiblat, yang dilarang itu di mana? Yang dilarang itu ketika di tempat terbuka. Adapun kalau ya di tempat yang tertutup ada pembatas, ataupun di bangunan, ataupun ada pembatas antara seseorang dengan kiblat, maka fala ba's, tidak masalah. Dia kencing atau dia buang hajat menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagaimana perbuatan daripada sahabat Ibnu Umar dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya ikhwan? Bisa dipahami ikhwan? Baik. Ini wallahu a'lam bishawab. Wal afdal, dan yang paling utama tentunya ini juga ana mau sampaikan kepada antum dan Syekh juga sampaikan, wal afdal tarku dzalik hatta fil bunyan wallahu a'lam.
Dan yang paling utama adalah meninggalkan hal itu meskipun di dalam bangunan. Faham? Ini afdol. Ya, afdol. Afdol tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Yang wajib itu ketika di tempat terbuka tak ada pembatas. Faham? Antara kita dengan kiblat. Tapi kalau ada, maka tidak masalah. Tapi afdolnya kita meninggalkan menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat meskipun dalam bangunan. Faham? Afdolnya. Tentunya kita mencari sesuatu yang utama ya. Dan yang afdol ya. Ya kawan. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?